Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Saud Parsoran Tambah. Saya salah satu dosen di Universitas Prima Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Mining. Data Mining merupakan mata kuliah yang mempelajari teknik menambang data atau mengekstrak data menjadi pengetahuan yang baru. Oke, selamat siang semuanya adik-adik. Siang, Pak. Apa Siang, Pak. kabarnya? Sehat semuanya? Siang, Pak. Sehat? Sehat, Siang, Pak. Sehat, Pak. Uh, kita mulai perkuliahan kita hari ini ya. Sebelum saya mulai, saya coba share screen dulu, izin untuk men-share RPS kita. Baik, Pak. Oke, nampak filenya? Nampak di layar kira-kira? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Oke, nah jadi Nampak, Pak. ini adalah rencana pembelajaran kita semester atau RPS kita selama 1 semester. Ini adalah materi kita mulai dari pertemuan pertama ya sampai pertemuan yang ke-16 nanti. Di sini sudah lengkap. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian nanti di pertemuan ke-16 kita akan mengikuti ujian akhir semester. Oke. Nah, kemudian saya akan coba share untuk materi kita hari ini. Oke, nampak slide-nya? Nampak slide-nya kira-kira? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita masuk mata kuliah data mining, ya. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan kita. Jadi bebannya itu adalah 3 SKS. Kemudian ini adalah sistem penilaiannya. Itu yang pertama kehadiran itu atau presensinya itu 10%. Kemudian tugas atau kuis itu sebanyak 20%. Kemudian ujian tengah semester atau UTS itu 30%. Kemudian ujian akhir semester itu atau UAS itu 40%. Nah, ini adalah nilai keterangan untuk dari nilainya nanti. Bisa diperhatikan di tabelnya. Sebelum saya lanjut, tolong izin dulu di mute itu apanya. Ayo, yang lagi bicara di mute dulu. Oke, bisa ya, bisa di mute ya. Oke, kemudian sebagai catatan, coba kehadirannya itu wajib itu lebih besar sama dengan 75%. Jadi harapannya jangan sampai itu di bawah karena sangat berpengaruh nanti ya. Harapannya itu kalau bisa itu 100%. Nah, ini adalah untuk kontrak perkuliahan kita. Nah, ini adalah garis besar untuk materi perkuliahan kita 1 semester ya. Itu mulai dari pengantar data mining, kemudian ada proses knowledge atau data discovery, atau dalam istilahnya itu disingkat KDD, sampai nanti kita di akhir itu nanti kita akan bahas tentang studi kasus tentang data mining. Nah, capaian apa yang bisa kita dapat nanti setelah belajar itu mata kuliah data mining selama 1 semester. Nah, diharapkan yang pertama itu mahasiswa itu dapat menjelaskan definisi data mining, kebutuhan data mining yang berkaitan dengan data mining, dan penerapan data mining dan tools yang digunakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebut definisi KDD dan konsep data processing atau data warehouse. Mahasiswa dapat menyebutkan atau menerangkan pengertian dan contoh itu dari classification, association, kemudian sequential temporal, kemudian pattern, dan clustering. Kemudian yang keempat, itu mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan tools atau peranti lunak dan aplikasi yang digunakan dalam data mining dan tren data mining saat ini yaitu image mining dan web mining. Nah, yang kelima, mahasiswa dapat memecahkan kasus data mining yang ada pada dunia bisnis atau industri. Itulah capaian mata kuliah yang diharapkan nanti.
Kemudian ini adalah buku referensi yang saya ambil yang untuk nanti bisa Anda gunakan. Ya, ini ada sebanyak 11 ya. Di sini ada Angelina sampai nanti yang ke-11 ya. Berikutnya, ini pokok bahasan kita hari ini. Itu yang pertama tentang pengertian data mining, yang kedua konsep data mining, yang ketiga itu adalah manfaat data mining, kemudian adalah penerapan itu data mining. Nah, mengapa data mining? Itu yang menjadi pertanyaan, ya. Mengapa data mining? Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang, perhatikan coba pengguna Twitter itu hampir 8.000 Twitter per detik atau 600 juta tweet per hari orang yang menggunakannya. Ya. Kemudian perhatikan juga Facebook itu hampir 30 miliar item atau itu 500 juta user menghabiskan 70 miliar per menit per bulan di situs FB. Dan kemudian di Indomaret itu hampir 4.500-an gerai, asumsikan itu 3 transaksi per menit, itu sama dengan 12 juta transaksi per hari se-Indonesia. Kemudian juga itu pengguna kartu kredit Visa itu berlaku di 200 negara, 10.000 transaksi per detik, 805 juta transaksi per hari. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa tanpa kita sadari, itu manusia atau kita sendiri itu sudah memproduksi atau menyumbang data yang sangat besar. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, kita asumsikan, kita coba ambil tren sekarang, mungkin bagi pria ya, mungkin Anda pernah menggunakan itu yang namanya game Mobile Legend. Ya, itu yang paling familiar ya, atau memang PUBG. Itu kan saking besarnya data, itu pemilik atau pencipta itu Mobile Legends-nya, dia akan melihat itu data yang sangat besar, berapa yang menggunakannya. Dari data itu nanti dia bisa ambil atau dia putuskan atau dia planning atau rencanakan itu apa yang akan dibuat ke depannya untuk pengembangan tentang itu Mobile Legends. Apa kira-kira fitur yang harus diperbaiki lagi berdasarkan dari penggunaan itu. Ya, itu salah satunya. Kemudian itu dari astronomi juga, kemudian dari bisnis, dari kedokteran, dari ekonomi, dari olahraga, dari cuaca, dari finansial. Jadi banyak. Jadi tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari itu manusia itu telah menyumbangkan beragam data. Nah, dari data inilah nanti itu bisa diolah menjadi sebuah nanti hal-hal atau pengetahuan yang baru. Nah, apa itu data mining? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, coba perhatikan gambarannya ini, ilustrasinya. Ini adalah gambaran data mining. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah input, ya, input. Jadi input itu bisa nanti kita masukkan ibaratnya bisa gambar, bisa suara, ya. Kemudian setelah diinput, kemudian diproses. Kemudian diproses, kemudian setelah diproses, kemudian dia menghasilkan itu pengetahuan yang baru. Nah, itu gambaran tentang data miningnya, ya. Nah, secara rincinya, kalau kita perhatikan di sini, data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar, ya. Jadi ini pengertian tentang data mining. Jadi data mining itu adalah itu untuk mengekstrak ya, untuk mengekstrak sebuah data atau data yang besar itu menjadi sebuah pengetahuan yang baru lagi, ya. Kemudian di sini ada ekstraksi dari data ke pengetahuan. Nah, sebelum kemari, perhatikan di dalam data mining atau itu ada dua kata kalau Anda perhatikan di sana, data dan mining. Kira-kira ada yang tahu pengertian mining? Ada kira-kira? Menambang. Iya, menambang atau ibaratnya seperti menggali ya, menambang atau menggali ya. Nah, kemudian kalau data di sini itu seperti itu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi kalau ada sebuah data itu belum bisa dikatakan informasi ya, tapi itu hanya sebuah masih data mentahnya aja. Kemudian
pengetahuan atau pengetahuan itu adalah pola atau rumus, aturan atau model yang muncul dari data, ya. Nah, nama lain dari data mining itu adalah knowledge discovery in database atau KDD. Yang berikutnya itu knowledge extraction. Nama lainnya juga itu pattern analysis. Baru information harvesting. Kemudian itu juga yang paling nanti sering Anda dengar adalah business intelligence. Nah, kemudian ini adalah pengertian data mining menurut para ahli, ya. Ini menurut para ahli, ada Larose, ada Berry, ada Pramudiono. Nah, kita ambil salah satu contoh. Pramudiono mengatakan bahwa data mining itu menyampaikan bahwa data mining itu adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya, data mining itu, jadi kalau kita punya data, nanti kita tambang, seperti yang Anda katakan tadi, ini kita tambang menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Nah, kalau kita ambil sampel kan itu di perusahaan-perusahaan, itu kan banyak data ya. Di universitas itu banyak data, di industri itu banyak data. Nah, itu nanti yang akan kita tambang, ya, kita gali menjadi sebuah pengetahuan yang baru, ya. Nah, itu pengertian data miningnya. Nah, ini sebagai ilustrasinya, kalau kita perhatikan, ini adalah tentang data kehadiran pegawai. Jadi di sini ada NIM-nya, ada tanggal kehadiran, ada jam datangnya, ada jam pulangnya. Nanti berikutnya setelah dilakukan 1 bulan, ya, setelah 1 bulan, ternyata ini adalah informasinya yang masuk itu 22 hari, yang 123, kemudian ada juga yang alfa, ada juga yang cuti, ada yang sakit, bahkan ada yang telat. Artinya kalau ini dibiarkan terus, biarkan terus, ini bisa menjadi dampak bagi perusahaan, ya, bisa menjadi tidak terkoordinir, ya, karena banyak yang telat, ada yang tidak datang, sakit dan segala macam. Nah, berangkat dari data ini, ya, perusahaan akan mencoba, ya, melihat. Jadi ini pola kebiasaan yang mereka perhatikan, kehadiran minggu pegawai. Jadi kalau diperhatikan di sini, itu kan yang Senin itu contohnya yang terlambat itu 7 orang. Kemudian yang sering terlambat lagi di hari Jumat, ya. Kemudian ada juga yang izin. Nah, nanti dia melihat kenapa dia terlambat di hari Senin, kenapa dia terlambat di hari Jumat. Bagaimana cara mengatasi ini, ya? Bagaimana cara mengatasi ini? Nah, maka dibuat nanti polanya untuk menghindari itu. Nah, jadi kalau perhatikan ya, yang di sekarang ada tanda birunya ini, nah ini yang menjadi problem sekarang. Oke. Nah, kemudian diambil sebuah kebijakan untuk penataan jam. Jadi bisa aja dilakukan karena dia Senin itu sering terlambat dan Jumat, maka dibuat Senin itu dimajukan jamnya. Jam 10, kemudian Jumat itu diakhiri dengan jam 2 pulangnya. Tetapi sisa jam kerjanya dikompensasi ke hari yang lain. Nah, dari data yang tadi diambil sebuah pengetahuan untuk mencoba supaya jangan itu berulang. Itu maksudnya ya dari data yang ada. Nah, ini adalah merupakan konsep data mining, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ada himpunan data. Jadi ini nanti data, makanya berbicara tentang data mining itu adalah masalah berbicara tentang data. Jadi memang harus ada data yang diolah. Kalau nggak ada data, apa yang mau akan kita olah? Jadi ada dulu datanya, himpunan datanya, kemudian nanti kita olah menggunakan metode data mining. Jadi nanti di dalam data mining itu banyak metode ya yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian setelah diolah dengan metode data mining, kemudian terjadilah menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Ya, ini konsep data miningnya nanti. Berikutnya, apa sih manfaatnya data mining? Ya, kalau kita perhatikan manfaatnya sangat banyak. Salah satunya itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Kita asumsikan di dalam sebuah perusahaan.
Jadi kalau dia sudah punya data mining untuk mengolah datanya itu, dia itu sudah membantu dalam pengambilan keputusan ketika dia sudah menggunakan data mining, ya. Nah, kemudian membuat prediksi akurat untuk perencanaan, ya. Kemudian dengan data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren yang masa lalu dan yang kondisi saat ini. Jadi sebagai contoh ada sebuah perusahaan dia itu ingin memproduksi ibaratnya sebuah barang, nah dia bisa melihat tren apa yang sekarang yang muncul, ya tren yang muncul yang perlu harus diproduksi. Jadi dengan data mining itu bisa ditambang, bisa diolah, nanti apa pengetahuannya supaya nanti dia bisa membuat prediksi barang yang akan dibuatnya. Ya, kemudian pengurangan biaya jelas. Dengan adanya data mining otomatis itu sudah mengurangi biaya. Kan nggak muluk-muluk contohnya bulan ini kita mau membuat sebuah perencanaan, ya, dibuat perencanaan. Nanti di tahun berikutnya buat lagi perencanaan. Itu kan makan biaya, makan waktu. Otomatis dengan kita memanfaatkan data mining itu sudah mengurangi biaya. Itu maksudnya. Kemudian mendapat wawasan tentang perilaku konsumen. Nah, ini perusahaan dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan tepat. Nah, ini nanti dari biasanya kalau contohnya kita ambil itu kalau di dalam sebuah contohnya Indomaret atau tempat dia swalayan, itu kita bisa belajar dari sana bagaimana tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen yang datang ke sana. Nah, nanti dari sana kita bisa menambang apa sih yang menjadi masalah tentang konsumen, apa yang menjadi problem, ya. Jadi nanti itu diolah datanya untuk meningkatkan kinerja daripada untuk karyawan untuk masalah penerimaan atau pelayanan untuk konsumennya. Itu adalah manfaat-manfaat data mining. Jadi manfaat data mining ini sebenarnya banyak ya, tergantung daripada itu dari segi mana kita mengambilnya. Oke. Nah, ini adalah multidisiplin ilmu. Jadi data mining itu bisa masuk ke machine learning, kemudian ini ada pattern recognize, ini seperti kayak nanti pembuatan pola. Kemudian di sini ada masuk data statistik, kemudian di sini ada masuk computing algoritma, dan kemudian ini ada database teknologi, dan kemudian ada high performance dan computing. Artinya data mining ini masuk ke semuanya, ya. Jadi dia multidisiplin, itu artinya. Kemudian, nah penerapan data mining, ya. Jadi data mining ini itu bisa masuk ke komunikasi, masuk ke bagian asuransi, manufaktur, retail, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Jadi kemana aja dia bisa masuk, bisa digunakan. Salah satu mungkin tadi yang saya bilang retail itu tentang Mobile Legends, PUBG, ya, itu bisa digunakan. Kemudian juga di dalam pendidikan, ya, kita nanti bisa melihat dengan data mahasiswa itu, kita bisa menambang, ibaratnya bisa kita melihat mana mahasiswa yang bisa berprestasi, mana mahasiswa yang bisa drop out, kemudian di perbankan juga, mana ini ibaratnya nasabah yang layak ibaratnya untuk menerima pinjaman dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh ya, kita ambil sebagai contoh penerapan data mining itu untuk analisa pola belanja konsumen. Nah, saya mau tanya, pernah nggak Anda itu belanja ke Indomaret? Pernah ya? Pernah belajar ke Indomaret. Nah, coba kalau kita perhatikan di Indomaret itu kita mau belajar tentang polanya ya. Kalau kita perhatikan coba lihat susunan daripada tata letak barang yang ada di Indomaret. Itu peletakannya itu adalah berdasarkan data mining juga. Nah, coba kalau Anda perhatikan, ingat-ingat, kalau kita beli contohnya sampo, menurut Anda yang Anda perhatikan, di sekelilingnya, di kiri, di kanan, atau di belakang itu biasanya barang apa yang diletakkan? Apa biasanya? Kalau kita beli sampo atau sabun, biasanya apa yang di sampingnya? Yang diletakkan, yang berdekatan ibaratnya.
Apa yang berdekatan? Ada yang tahu? Kira-kira? Biasanya itu kan apa? Jen, Pak. Hah? Apa Resdi? Apa? Deterjen. Oke, deterjen, ada sampo. Biasanya kalau Anda perhatikan, itu nggak jauh-jauh biasanya kalau ada kita beli shampoo, di sebelahnya ada sabun, ada odol gigi, benar kan? Ada sikat giginya, itu biasanya kan? Nah, tanpa Anda sadari, itu sebenarnya itu adalah pola yang dia buat. Artinya, kalau konsumen itu beli contohnya odol gigi, ada kemungkinannya dia beli itu sikat gigi. Ada kemungkinannya dia beli sabun. Nah, coba Anda bayangkan kalau ibaratnya tiba-tiba itu Anda beli minyak goreng, nah di sebelahnya itu ada kerupuk, nggak mungkin. Anda perhatikan nanti. Itu adalah sebuah pola, ya, pola belanja konsumen. Jadi itu semuanya itu dibuat berdasarkan data mining. Ya, berdasarkan data-data yang ada, kemudian itu diletakkan nanti berdasarkan itu pola yang telah dibentuk. Makanya ketika kita masuk ke dalam sebuah supermarket, itu sudah tertata dengan baik. Itu adalah salah satu analisa pola belanja konsumen. Ya, kemudian juga penerapan data mining juga bisa masuk di universitas untuk mahasiswa untuk mengelompokkan mahasiswa berpotensi dropout. Nah, bagaimana caranya Pak? Iya, datanya kan ada data mahasiswa, data per semesternya ada, data SKS-nya ada, data contohnya itu presensinya ada. Nanti dia berangkat dari sana, datanya itu dikumpulkan, kita gali, kemudian kita olah, kemudian menjadikan sebuah pengetahuan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk bagi universitas. Nanti kan dari situ kan bisa diambil, oh ternyata mahasiswa ini akan berpotensi dropout. Nah, supaya dia jangan berpotensi dropout, ada langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah hal tersebut. Nah, itu ya contoh untuk penerapan data miningnya. Sebenarnya banyak lagi ya untuk penerapan data miningnya. Tapi ada 2 sampel aja yang mau saya gunakan. Oke, nah kesimpulannya, jadi data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari atau metode untuk mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola suatu data yang besar. Kemudian mengetahui manfaat data mining itu membantu pengambilan keputusan, membuat prediksi akurat dan perencanaan, untuk mengurangi biaya, mendapatkan wawasan tentang perilaku konsumen. Kemudian juga itu Anda sudah tahu bahwa data mining itu bisa diterapkan di berbagai bidang, salah satunya pendidikan, perbankan, retail, kesehatan, dan lain-lain. Oke, nah untuk sebelum mengakhiri, nah mata kuliah data mining ini adalah mata kuliah yang salah satu sebagai referensi untuk Anda nanti di tugas akhir. Ini banyak digunakan, ya. Jadi nanti Anda bisa perdalam, ya. Jadi memang yang jadi masalah ketika kita nanti menggunakan data mining di dalam tugas akhir kita, yang jadi problem yang pertama itu adalah masalah data. Ya, data ini kan masalah sensitif. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, melakukan riset, ya, hal yang paling utama itu adalah datanya. Masalah yang sensitif. Terkadang perusahaan itu atau industri itu tidak mau semena-mena memberikan datanya, ya. Nah, jadi itu menjadi problem yang sebenarnya nanti ketika Anda melakukan tugas akhirnya. Oke, nah ini dulu. Kemudian sebelum saya tutup lagi, nah data mining ini saya gunakan juga untuk di penelitian saya, ya, yang tentang data warehouse juga itu ada juga untuk penelitian saya. Di mata kuliah ini saya banyak gunakan untuk di penelitian saya. Oke, nah itu dulu materi profil yang kita hari ini. Saya stop share dulu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Boleh dibuka mic-nya? Saya, Pak. Ya. Nama saya Restina Sinaga. Saya mau bertanya,
Apa perbedaan data mining dengan data warehouse? Ya, oke. Perbedaan data mining dengan data warehouse. Memang kalau kita lihat antara data mining dan data warehouse itu hampir mirip-mirip ya. Ya, tidak jauh. Jadi kalau data mining itu kan seperti kita tahu tadi itu adalah menggali ya, seperti menggali data untuk menciptakan sebuah pengetahuan yang baru, atau ibaratnya kita mengekstrak data dari data yang sudah ada menjadi sebuah pengetahuan yang baru ya. Kemudian kalau sebenarnya data warehouse itu lebih cenderung dia adalah seperti tempat datanya atau gudang datanya ya. Nah, itu sebenarnya perbedaannya sebenarnya ya. Bisa kira-kira? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Rizky Layar Rahab. Saya mau bertanya, bagaimana solusinya jika kita tuh sulit untuk mendapatkan data? Ya, memang ini yang menjadi problem kalau kita ibaratnya dalam mengolah data ini. Tetapi kalau ibaratnya kita melakukan riset, itu datanya ada, itu satu poin yang bagus. Tetapi yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita melakukan riset atau mungkin tugas akhir, itu Anda tidak punya data. Nah, sebenarnya itu banyak link atau website yang menyediakan data yang real, yang open source, yang bisa di-download, yang bisa digunakan untuk mengolah datanya. Itu bebasnya. Salah satunya itu ada, nanti Anda buka di HTTP, itu contohnya data.go.id ya. Kemudian ada juga nanti itu di HTTP itu bps.go.id ya. Nah, itu banyak. Nah, nanti contohnya saya data.go.id, kemudian itu saya chat di room chat ya, bps itu ID. Nah, itu salah satu contohnya sebenarnya. Ini open source ya. Nanti Anda di situ bisa cari, mungkin di bagian statistik, mungkin di bagian perindustrian. Itu banyak, itu open source semuanya. Boleh Anda download, boleh Anda olah datanya. Ya. Oke, bisa kira-kira ya. Nah, nanti Baik, Pak, terima kasih. boleh juga Anda cari di web-web yang luar juga boleh, itu ada. Oke, ada lagi kira-kira? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Hastari. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara data mining dan business intelligence? Iya, kalau dia data mining seperti yang saya katakan tadi, kan data mining itu adalah salah satu untuk menambang data ya, atau mengekstrak data untuk menciptakan atau membuat sebuah pengetahuan yang baru ya. Nah, jadi sementara kalau dia business intelligence itu lebih dia itu ke arah tujuannya sebenarnya. Jadi kalau business intelligence itu dia tidak menggunakan metode gitu. Artinya dia lebih ke menganalisa itu data yang sudah terstruktur. Artinya datanya sudah terstruktur, kemudian dianalisa untuk mengambil sebuah keputusan. Itu perbedaannya, ya. Agak memang mirip tapi agak berbeda. Kalau tadi data mining kita harus tambang dulu, kita olah data dengan metode ini, ya, kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi kalau dia yang namanya business intelligence itu lebih cenderung itu menganalisa data yang sudah terstruktur. Oke, ada lagi kira-kira? Ada? Tidak ada, Oke, Pak. kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang semuanya ya. Siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.